kemarin mustalah hadis sampai mana ya, Fat? Sampai mana? Oh, Kak lagi dicari. Ya? Oh, oke, oke. Gimana? Udah ketemu? Sampai ini ya Kak, Hasan di Goirihi ya? Hasan li ghairihi. Udah selesai belum? Udah Kak, yang Udah itu ya? Hasan di Goirihi. Bismillah, kita mulai. Oh iya, kemarin ada pertanyaan. Ya, yustafadu min hadza ta'rif di Hasan li ghairihi min apa? Anna dhaif yartaqiya ila darajatil hasan li ghairihi bi amraini. Ya kan? Nah, itu yang an yakuna sababu dha'fil hadis imma su'u hifdzi rawiyahu wa imma inqita'an fi sanadihi au jahalah fi rijalihi. Nah, maksud dari jahalah fi rijalihi yaitu jahil si perawinya. Jadi si perawinya ini ilmunya orang yang jahil lah intinya ya. Gitu. Jahil terhadap ilmu. Oke. Kita lanjut al-khabarul mardud. Apa itu khabar mardud? Yaitu khabar alladzi la yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Yang tertolak, yang tidak rojih. Ini marjuh sidqu mukhbir. Marjuh kejujuran dalam perawinya, begitu intinya ya. Kemudian aksamuhu asbab, contoh jenis-jenis dan sebab-sebabnya. Laqad qassamal ulama'ul khabarul mardud ila aqsamin katsirah wa atlaqu ala katsira min tilkal aqsam asma'u khassah biha wa minha ma lam yutlaqu 'alaiha isman khassan biha bal sammuha bismin 'amin huwa ad-dha'if. Jadi khabar mardud ini disebut juga sebagai apa? Hadis dhaif. Amma asbabu raddul hadis fakathirah lakinnaha turja' ila fil jumlah ila ahadin sababain ra'i sayayain. Huma yang pertama itu sebab dia menjadi khabar yang mardud, hadis yang apa namanya? Hadis yang tertolak, yang tidak bisa diterima, hadis yang marju. Yang pertama itu saqata minal isnad, sanadnya terputus. Yang kedua, ta'nun fir rawi, ada cacat pada rawinya. Wa tahta kullu min hadaini sababain anwa'ul muta'addidah sanatakallam 'alaiha dan dan lain sebagainya. Begitulah intinya. Jadi khabar mardud yaitu intinya di sini sebagai hadis doif yang penyebabnya disebabkan oleh saqata minal isnad wa ta'nun fir rawi begitu. Oke, al-maqsad al-awwal ad-dhaif. Ta'rifuhu ad-dhaif, kan kemarin kita udah belajar khabar makbul dan khabar mardud. Khabar makbul ada apa aja? Ada sahih dan ada hasan, begitu. Sekarang kita belajar khabar mardud. Khabar mardud ada apa aja? Cuman satu, yaitu apa? Hadis doif. Yang pertama, lughatan. Apa itu hadis doif? Yaitu pasti berlawanan tentang
dengan kekuatan al-qawi diddul qawi wa dha'fu hissi wa ma'nawi. Mau dia itu dhaifnya di hissi maupun di maknawi gitu. Sama saja. Wal muradu bihi huna dha'ful ma'nawi. Tapi hadis di sini disebut dengan hadis dhaif di sini disebut dengan sebagai dhaifnya maknawi. Istilahan huwa ma lam yajma' sifatul hasan bi faqdi syarti min syurutihi, yang belum sampai derajatnya kepada si hasan begitu. Pastilah dia lebih rendah daripada si hasan. Kemudian di sini ada tingkatan-tingkatan doif. Ada yang doifnya tuh ringan, ada doifnya itu yang syadid, tikoh gitu ya. Maksudnya syiddah, sangat-sangat doif begitu. Gimana kita cara melihatnya? Bagaimana ini menjadi hadis yang kuat atau hadis yang doif yang sangat kuat, atau doifnya cuman sekedarnya aja cuman ringan gitu? Itu berdasarkan dari ininya. Faminhu ad-dhaif wa minhu ad-dhaif jiddan wa minhu wahi wa minhu munkar syaru anwa'ihil maudu. Ini tergantung kepada syiddatud dhaifnya. Kembali lagi ke kekuatan dhaifnya itu bagaimana begitu. Misalnya silakan dibaca hukumnya. Hukumnya yajuzu 'inda ahli hadis, boleh wa ghairihim rawiyatul ahadits dhaif wa tasahul fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha, tanpa dijelaskan bahwasannya ini adalah hadis yang doif. Bikhilafil ahaditsil maudhu' fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayanin wad'iha bisyartain. Jadi berbeda dengan hadis yang maudhu. Nah, nanti ada lagi pembahasan tentang hadis maudhu, dan hadis maudhu itu tidak boleh disampaikan kecuali dengan menjelaskan bahwasanya itu adalah hadis yang maudhu. Berbeda dengan hadis doif. Hadis doif boleh disampaikan tanpa harus dijelaskan bahwa itu adalah hadis yang doif. Begitu katanya. Kemudian ini ba'dun ya. Kemudian ada syaratnya untuk bisa menjelaskan bahwasannya ini hadis doif gitu. Bukan, maksudnya ini adalah hadis doif tanpa dijelaskan kedoifannya. Ada syaratnya. Yang pertama, Allah tata'allaq bil aqaid kasifatillahi ta'ala. Tidak ini bahasa Indonesianya berkaitan. Tidak berkaitan. Ya, sahih. Tidak berkaitan dengan hal-hal yang berurusan dengan akidah, dengan manhaj begitu. Yang misalnya kasifatillah atau asma'illah awairizalik, yang tidak ada berkaitan dengan akidah begitu. Yang kedua, alla yakuna fi bayanil ahkami syar'iyyah mimma yata'allaq bil halal wal haram. Nah, kalau misalnya berarti kan di sini dia menjelaskan fikih ya kan. Al halal wal haram ini berarti dia berkaitan dengan fikih. Tidak boleh menyebutkan hadis doif min ghairi bayani dha'fiha, tanpa dijelaskan bayan dhaifnya kalau di hukum-hukum fikih, di baina halal wal haram, hakadha ya akhwat. Wa yani tajuzu riwayatuha fi mithlil mawa'id wat targhib wat tarhib wal qisas wa ma asbahu dzalik. Bolehlah sekali kita jelaskan hadis dhaif ini, bolehlah kita sebutkan hadis dhaif ini kalau cuma sekedar misalnya untuk menambahkan motivasi misalnya itu, atau cuma kisah-kisah aja, itu pun juga diminimalkan lah penggunaan hadis dhaif ini gitu. Oke, kita lanjut ke hukum amalubihi. Kalau tadi hukum hadisnya aja, hukum riwayahnya, sekarang kita hukum mengamalkan hadis doif. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini
Para ulama berselisih. Ikhtalafal ulama fil amali bil hadits dhaif alladhi alaihi jumhurul ulama annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mal. Boleh, sebagian itu membolehkan beramal dengan hadis dhaif fi fadail a'mal, tapi di fadail amal aja nih gitu. Lakin nabi syuruti salasah, dan itu ada syaratnya juga. Awdahal Hafiz Ibnu Hajar wahia. Yang pertama, an yakuna dha'fu ghaira syadid. Tidak boleh dhaifnya itu yang terlalu keras, terlalu kuat dhaifnya, tidak boleh. Walaupun itu di dalam fadhail amal. Yang kedua, an yandarijal hadits tahta usul ma'mul bihi. Bentar ya. eh yang dibahas dalam hadis harus di bawah asal ma'mul bihi. Asal ma'mul bihi ini mungkin prinsip umum yang digunakan itu bagaimana? Harus yang wajar-wajar aja lah gitu. Yang ketiga, Allah ya'takid indal amalu bihi subutihi bal ya'takid al-ihtiyat. Dia tidak boleh meyakini 100% beramal dengan subutnya, subut hadisnya ini begitu. Hadis doif boleh kok dipakai gitu. Udahlah, boleh-boleh aja, bisa kayak gitu. Tapi bentuk kita mengamalkannya itu adalah harus yakin kalau ini adalah untuk kehati-hatian, untuk hati-hati aja, berikhtiyaton begitu. Asyurul Musannifatil Lati adalah buku-bukunya. Ini ada banyak ya, silakan dibaca dan hafal. Al-Maqsad As-Tsani, Al-Mardudu bisa kata minal isnad. Oke, sekarang kita membahas tentang hadis yang tertolak karena isnadnya ini terputus, sanadnya terputus. Bentar ya. Tadi kan sebab hadis doif kan ada disebabkan karena apa ya akhwat? Ya Pak tadi. Apa? Karena dua tadi sakata minal isnad atau anu firrawi. Benar. Ya. Oke, sekarang kita bahas nih ya sebab yang pertama. Al-muradu bisaqat minal isnad inqita'u silsilatil isnad bisukuti rawin au aksar amdan min ba'dir ruwah au an ghairi amdin min awalis sanad au min akhir au min asna'i sukutan zahiran au khafiyan. Jadi penyebabnya itu karena ada ya itu tadi terputusnya di jalan waktu perisnadan itu satu rawi atau lebih, atau bisa sengaja maupun tidak sengaja, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir begitu. Anwa'us saqat wa istalah al-ulama'ul hadis ala tasmiyati saqat adh-dhahir bi arba'ati asma'in. Nah, ini ada hadis-hadis yang penyebabnya itu karena saqata minal isnad. Ya, sukutul isnad. Hadis-hadis yang penyebabnya itu terputus di sanadnya. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan ya. Yang pertama itu ada al-mu'allaq, kemudian mursal, mu'dhal, wal munqati. Yang pertama mu'allaq. Kita bahas mu'allaq. Bentar ya. Di sini Ana buat catatan, mu'allaq itu intinya kayak gini. Dia berkesinambungan, yang dihapus bisa semua
atau bisa sisanya sahabat, atau sisanya aja sisa si sahabat plus tabiin begitu. Sisa si sahabat atau tabiin gimana? Oke, kita baca dulu. Istilahan ma hudhifa min mabda isnadihi rawin fa aktsar ala tawali. Intinya dia dihapus dari awal. Dari setelah Nabi, siapa perawi setelah Nabi sampai siapa yang tersisa di akhir itu. Mau itu bentuknya sahabat lagi, mungkin sahabat ke sahabat sahabat gitu ya mungkin ya. Jadi sahabat yang di atasnya ini nggak disebutnya, atau tabiinnya, sisanya tabiinnya. Jadi sahabat yang di atas si tabiin ini tidak disebutkan alat tawali, harus berkesinambungan, harus terus menerus begitu, terputusnya. Oke, min surihi bentuknya yang pertama an yuhdifa jami'il isnad tsumma yuqalu mathalan qala Rasulullah kada, kayak gitu. Jadi tiba-tiba dia menyebutkan Rasul aja, rawinya tidak disebutkan. Apakah ini berlaku di buku-buku yang biasa kita pakai? Ya kan biasa kita pakai kan gitu kan. Tiba-tiba qala Rasulullah SAW. Nah, itu berbeda ya. Itu pasti mualifnya aja yang tidak nulis. Atau bentuk yang kedua, an yuhdzifa kullul isnadi illa as-sahabi au illa as-sahabi wa tabi'in. Tadi yang bilang, yang dihapusnya itu seluruhnya kecuali si sahabat, tersisalah sahabat, atau dihapus semuanya, tersisalah sahabat dan tabi'in. Yang di atas sahabat dan tabi'in mungkin ada sahabat-sahabat yang lain, ya kan? A, B, C ini sahabat, tapi sisa si C, A, B-nya terhilang. Nanti C ke bawah baru ada sahabat, ada perawinya, kayak gitu. Misalnya silahkan dibaca. Hukumnya, bagaimana hukumnya? Al-hadisul mu'allaq mardud. Ya, tidak bisa diterima, mardud, tertolak. Li'annahu fukida syartan min syurutil kubul. Karena syaratnya sudah tidak lengkap untuk menjadi ini sebagai hadis yang kubul, yang diterima. Bahwa ittisalus sanad, yaitu apa? Syaratnya ittisalus sanad wa dzalika bihadfi rawin au aktsar min isnadihi ma'adami ilmuna bihalin zalikar rawi al-mahdhuf. Ya, intinya dihapuslah satu rawi atau banyak. Hukmul mu'alliqatu fi sahihain. Hadza hukum huwa anna al-mu'allaq mardud walil haditsil mu'allaq mutlaqan. Kalau ini hadis yang namanya mu'allaq mutlaqan, yang mutlak benar-benar mu'allaq. Lakinna in wujidal mu'allaq fi kitabil iltazamat sihhati kasahihain fahadha lahu hukmun khas. Mungkin di dalam buku sahihain ya ada hadis mu'allaq, gak disebutkan rawinya, ada sanad yang terputus, tapi disebutkan di dalam kitab sahih gitu. Bagaimana? Contohnya, ma dzukira bisighah al-jazam ka qala wa dzakara wa haka fa huwa hukmu bisihhati anil mudhaf ilaihi. Maka ini sihhatihi. Sahih, boleh. Yang kedua, wa ma dzakara bisighatit tamrid qala qila wa dzukira wa hukiya falaysa fihi hukmu bisihhati anil mudhaf ilaihi. Maka ini tidak bisa dihukumi sebagai hukum yang sehat. Maksudnya hukumnya bagaimana? Intinya hadisnya menjadi hadis yang tidak sehat karena kan ini sighahnya sighah majhul ya. Jadi si rawinya ini yang meriwayatkan dengan qila au dzukira au hukiya, dia benar-benar tidak tahu siapa perawinya. Bal fihi sahih wal hasan wal dhaif lakinna laisa fihi hadis wahin. Oke, kita lompati saja. Kita lanjut ke hadis mursal. Yang pertama, ta'rifuhu. Lughatan, yaitu isim maf'ul dari arsala bima'na atlaqa, yaitu melepaskan. Fakanal mursal atlaqal isnad walam yuqayyidhu birawin ma'ruf. Yang tidak
berkaitan dengan rawin yang ma'ruf. Apa istilahnya? Secara istilahnya apa? Huwa masa kata min akhir isnadi min man ba'da. Oh, man ba'da tabi'i. Sahabat berarti yang hilang di sini. Jadi salah satu rawinya masa kata min akhir isnadihi, di akhir sanatnya man ba'da tabi'i, itu siapa yang hilang berarti yang setelah sahabat setelah tabi'in, atasnya tabi'in berarti siapa? Sahabat. Sahabat. Ya, sahabat di sini yang hilang. Mursal ya, kalau mursal bentar. Di sini kami lagi belajar usul fikih kan, Raudatun Nazir, tapi pembahasannya lagi pembahasan hadis mursal. Jadi usul fikih ini dia membahas segalanya. Tiba-tiba dia lagi bahas usul fikih juga. Bentar ya. Jadi mursal ini nanti ada jenisnya. Oke, kita masuk dulu. Syarhut ta'rif, apa pengertiannya? Maksud dari pengertian di atas apa? Ai huwal haditsul ladzi saqata min isnadihi rawi alladzi ba'da tabi'i walladzi ba'da tabi'i huwa man as-sahabi wa akhirul isnad huwa tarafihi alladzi fihi as-sahabi. Ini yang tadi ada udahan yang jelaskan. Kalau yang terputus di sini adalah yang ba'da tabi'i man huwa was-sahabi wa akhirul isnad huwa tarafihi alladzi fihi as-sahabi. Dan yang paling akhir dalam sanad yaitu si para sahabat. Surahnya gimana? Bentuknya gimana? An yaqula tabi'i sawa'un kana saghiran aw kabiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza aw fa'ala kadza aw fu'ila bihadratihi kadza wa hadhihi surah al-mursal 'inda al-muhadditsin. Jadi si tabi'in di sini langsung menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza kayak gitu. Jadi nggak disebutkan si sahabatnya siapa. Misalnya di sini sudah ada misalnya. Kemudian mursal 'indal fuqaha wal usuliyin. Bagaimana hadis mursal ini di kalangan para fuqaha wal usuliyin? Ma dzakartuhu min suratil mursal huwal mursal 'indal muhadditsin. Yang tadi kita bahas itu sebenarnya hadis mursal 'indal muhaddisin, para ulama hadis. Amal mursal 'indal fuqaha wal usuliyin fa'am min dzalik. Dia lebih umum, pengertiannya itu lebih umum. Fa'indahum anna kullu munqati' mursal 'ala ayyi wajhin kana inqita'ihi wa hadha madhhabul khatib aidan. Jadi menurut al-fuqaha wal usuliyin, yang penting ini salah satu rawinya itu terputus, lebih umum. Mau itu siapapun, kalau dia terputus tidak disebutkan rawinya, maka itu disebut juga sebagai hadis mursal. Itu indal fuqaha wal usuliyin ya. Tapi kalau indal muhaddisin yang terputus siapa ya, Fat? Sahabi. Sahih, as-sahabi. Sahih. Hukumnya al-mursal fil asal dhaif mardud, sama ya. Ini kan termasuk dari hadis yang dhaif, yang tidak diterima, ditolak. Lifaqdihi syartan min syurutil maqbul wa huwa ittisalus sanad. Sama kayak hadis dhaif. Walil jahal bihalir rawil mahdzuf, dan tidak tahu siapa yang dihapus ini. Siapa rawi yang dihapus? Lihtimali an yakuna al-mahdhuf ghairu sahabi wa fi hadhihi al-hal yahtamilu an yakuna dha'ifan. Dan inilah penyebab kedhaifannya. Intinya begitu. Lakinnal ulama minal muhadditsin wa ghairihim ikhtalafu fi hukmil mursal wal ihtijaj bihi.
لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف من أي انقطاع آخر في السند لأن الساكت منه غالبا ما يكون صحابيا والصحابة كلهم عدول لا يضر عدم معرفتهم Tapi di kalangan al-muhaddisin mereka berselisih bahwa hadis mursal ini diterima. Kenapa? Karena yang hilang ini adalah si sahabat, sedangkan para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil, yang sudah jelas bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana kualitasnya, yang sudah terjamin gitu. Jadi tidak mungkinlah hadis yang eh, sahabat yang tidak disebutkan ini menjadi hadis yang tertolak. Mau siapapun itu sahabatnya, yang penting kalau dia dari kalangan sahabat pasti diterima. Dan para sahabat itu sudah pasti adil, sudah pasti udul. Ya, paham? Paham ya, Ufat? Paham, Kak. Dan iya, oke. Dan la yadurru adam ma'rifati. Tidak masalah mau itu dia jelas ininya, jelas sifat mau dia tidak jelas sifatnya, mau dia gimana bentuknya. Pokoknya kalau nggak disebutkan, kalau kita tidak tahu siapa itu, yang penting kita tahu ini cuman ini seorang sahabat nih begitu. Dah diterima gitu. Yang ketujuh ada mursal sahabi. Huwa ma ukhbiru bihi sahabi an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi aw walam yasma'hu aw yushahidhu imma li sighari sinnihi aw ta'akhuri islamihi aw ghiyabihi wa min hadha an-naw' ahadithu li sighari sahabah kabni Abbas wa ibn Zubair wa ghairihima. Jadi mursal sahabi di sini disebutkan maksudnya gimana? Jadi ada Rasulullah meriwayatkan ke salah satu sahabat. Kemudian salah satu sahabat ini meriwayatkan ke sahabat yang lain. Jadi yang pertama Rasul, kemudian ke A, ke B. A ini sahabat, B ini sahabat, sama-sama sahabat. Tapi si B tidak menyebutkan waktu mau meriwayatkan hadis, tidak menyebutkan dari si A, begitu. Dia langsung menyebutkan ini dari Rasulullah hakadha. Mau itu sebabnya karena dia mungkin masih kecil, ya kan, dia masih kecil si B ini, atau karena dia nggak datang atau gimana gitu, dia nggak dengar langsung dari Nabi, dia mendengar dari sahabat yang lain. Tapi waktu periwayatan dia tidak menyebutkan ini dari si A begitu, dari si A dari Rasulullah, enggak, dia nggak menyebutkan gitu, tapi dia menyebutkan langsung dari Rasulullah hakadha. Hukumnya gimana? Al-qaulus sahih al-masyhur alladhi qata'a bihi al-jumhur annahu sahih. Dia tetap menjadi hadis yang sahih. Muhtajjun bihi li'anna riwayah as-sahaba 'anit tabi'in nadir. Jadi sebagian ulama mensahihkan, ya kan, membenarkan hadis ini. Kalaupun ada yang terjadi di kalangan tabiin kayak gitu, mungkin terjadi juga di para tabiin. Jadi tabiin ini tidak menyebutkan rawi yang di atasnya begitu. Dan ini jarang. Kalau yang jarang-jarang, nadir, kalau nadir kayak gini biasanya tidak dianggap. Dia ngambil hukum secara umumnya aja, yaitu apa? Sahih. Yang sering terjadi itu di kalangan para sahabat. Kalau di kalangan tabiin itu jarang. Wa idza rawu anhum bayyanuha fa idza lam yubayyinu wa qalu qala Rasulullah fal asal annahum sama'uha min sahabi akhar wa hudhifa as-sahabi la yadur kama taqaddam. Sama ya, sama yang kayak Ana jelaskan tadi. Asyarul musannifatnya ada al-marasil, karyanya Abi Dawud, ada marasil yang lain tapi karyanya si Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hadis yang mardud bisa kata minal isnad, ada hadis mu'dhal. Apa itu hadis mu'dhal? Istilahan ma saqata min isnadihi ithnani fa aktsara ala tawali. Yang itu saqata min isnadnya
ini perawinya hilang 2 orang, tapi dengan syarat alat tawali, ya harus berturut-turut, harus berkesinambungan. Ada 2 orang. Jadi misalnya ada hadis, kemudian dari A si B ke C ke D, B sama C itu hilang. Ya, jadi ada 2 orang dan itu berturut-turut atas bawah. Apa namanya ini? Sekelompok lah gitu pokoknya, deket-deketan lah gitu. Hilang. Kalau A ke C itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak berturut-turut, ya kan? Dia harus berturut antara B sama C atau C sama D atau A sama B begitu. Mithaluhu, silakan dibaca. Hukumnya bagaimana? Al-mu'dal hadisun dha'ifun wa huwa, yang paling buruk keadaannya minal mursal wal munqati'. Ia lebih buruk daripada hadis mursal dan hadis munqati'. Hadis munqati' itu gimana nanti kita bahas. Wa dzalika likasratil mahdzufain minal isnad, karena banyak yang terputus di dalam sanadnya, sudah lebih dari 1, yaitu 2 orang. Wa hadzal hukum 'alal mu'dal bi ijma'il ulama, ini sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama. Ijtima'uhu ma ba'di suwaril mu'allaq. Jadi ada bainal mu'dal wa bainal mu'allaq umuman wa khususan. Yang pertama itu mungkin ini hubungan antara mu'dal dan hadis hadis mu'allaq. Kalau yang pertama, hubungan yang miripnya. Apa hubungan miripnya itu astagfirullahaladzim, sisi letak kemiripannya itu ada di mana? Begitu. Fayajtamiu al-mu'dal ma'al mu'allaq fi suratin wahidatin wa hiya idza hudhifa min mabda'i isnadihi rawiyani mutawaliyani fa huwa al-mu'dal wal mu'allaq fi anin wahidin. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya dalam hadis yang hilang itu 2 orang yang secara berurutan mutawaliyain, berturut-turut, kemudian hilangnya ini di awal. Jadi ada hadis, ada A, B, C, D. Yang hilang itu A dan B. Buat gambarnya ya, Kuat ya. Buat gambarnya nanti supaya paham. Jadi ada hadis A, B, C, D. Yang hilang itu A dan B. Berturut-turut 2 orang dan di awal hadis. Ini disebut juga sebagai hadis yang mu'dal dan disebut juga sebagai hadis yang mu'allaq. Mu'dal kan tadi syaratnya yang 2 rawi hilang dan berturut-turut. Dia tidak ngasih syarat, mau itu di tengah, mau di awal, mau di akhir. Dia nggak ngasih syarat. Yang penting 2 orang yang hilang tapi berturut-turut. Tapi kalau mu'allaq, apa tadi? Hadis yang hilang di awal. Kalau kita sebutnya awal ya, Ana suka bilangnya awal karena hadis, sahabat, baru tabiin, baru gitulah urutannya. Kalau mu'allaq yang hilang kan tadi yang setelah Rasul, yang paling akhir. Tapi Ana bilangnya awal ya. Yang paling awal yaitu siapa sih? Sahabat. Jadi bercampur nih antara 2 rawi yang hilang yang berturut-turut dan letaknya di awal A dan B yang hilang. Berarti ini disebut juga sebagai hadis mu'dal dan mu'allaq. Amma yufarik fi suratain, bentuk yang berbeda nih gimana? Idza hudhifa min wasatil isnadi rawiyani mutawaliyani fa huwa mu'dal wa laysa mu'allaq. Kalau misalnya 2 rawi yang hilang ini terletak di tengah, ya kan? Terletak di tengah, maka ini tidak bisa disebut sebagai hadis yang mu'allaq. Dia cuman hadis mu'dal aja. Misalnya gimana? Ada hadis, ada A, B, C, D. Yang hilang C sama D atau B sama C, nggak dari awal dia hilangnya, maka ini disebut sebagai hadis yang mu'dal walaisa mu'allaq. Idza hudifa, yang kedua, idza hudifa min mabda'il isnad rawin faqat fa huwa mu'allaq walaisa mu'dal. Nah, kalau dia yang hilang cuman 1 di awal, ya kan? Berarti dia hadis mu'allaq.
bukan mu'dol. Karena kenapa? Karena kalau mu'dol yang hilang itu 2 orang dan itu berturut-turut. Nah, di sini yang hilang cuma 1, misalnya si A aja. Berarti ini disebut sebagai hadis yang mu'allaq. Begitu. Kemudian mazanil mu'dal, bentuk-bentuk hadis bukunya, ada Kitabus Sunan, kemudian ada Mu'allafatu Ibnu Abid Dunya gitu. Oke, kita masuk yang keempat, al-munqati'. Al-munqati ini yang paling umum, hadis yang terputus sanadnya, tapi yang paling umum. Malam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita. Jadi mau dimanapun dia terputusnya, mau itu 1 atau 2 atau 3, yang penting dia terputus itu disebut sebagai hadis yang munqati. Dari manapun tempatnya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, itu disebut hadis yang munqati. Oke. Kemudian yang ketiga, al-munqati' 'inda al-mutaakhirina min ahli hadis huwa ma lam yattasil isnaduhu mimma la yashmulhu ismul mursal awil mu'allaq awil mu'dal. Pokoknya yang bentuknya itu selain dari bentuk si mursal atau bentuk si mu'allaq. Mursal kan tadi di awal, mu'allaq itu yang gimana tadi? Yang letaknya di awal, berkesinambungan, awil mu'dal, atau bentuknya kayak pokoknya selain bentuk si mu'dal, mu'allaq dan mursal. Begitu indal muhadditsin. Baik. Hukumnya bagaimana? Al-munqati' dhaifun bi ijma'il ulama li faqdihi syartan min syurutil qubul wa huwa ittisalus sanad walil jahal bihalir rawil mahdzuf. Di sini ada 2 sebab kenapa dia sebagai hadis yang dhaif. Yang pertama, tidak ghair ittisalis sanad. Tidak ada ittisal sanadnya di situ. Yang kedua, karena tidak tahu keadaan rawi yang dihapus ini bagaimana. Apakah itu sahabat, apakah itu tabi'in, apakah itu tabi'in, kita tidak tahu. Makanya ini hadis yang tertolak. Begitu. Oke, selesai kita hadis al-mardud. Ya. Selesai kita hadis mardud. Kemudian hadis mardud yang disebabkan karena saqata isnad. Saqata isnad. Yang sekarang ta'nu fir rawi, penyebab hadis mardud karena ada cacat, ada celah yang masuk ke sana pada rawinya. Al-muradu bit-ta'an fir rawi, jarhuhu bil lisan wa takallum fihi min nahihin adalatihi wa dinihi aw min nahihi dhabtihi aw hifdhihi. Bisa dari segi adilnya, bisa dari segi dinnya, bisa dari segi dhabitnya atau hifdznya. Asbabu ta'in fir rawi, 10 asbab, 5 minha tata'allaq bil adalah wa 5 minha tata'allaq bid dhabt. Jadi terbagi lagi sebab ta'innya yang disebabkan karena adil dan yang kedua disebabkan karena dhabit. Yang pertama adil, al-kadzib. Jadi mungkin rawinya ini bohong, kadzib, dan kadzib ini masuk ke yang apa-apa tata'allaq bil adalah. Ini cacat pada adilnya, keadilannya. Yang kedua, at-tuhmah bil kadzib, yang dituduh dengan kadzib, dengan bodoh. Dengan apa? Dengan bohong. Kalau kadzib, contoh hadisnya itu hadis maudhu. Kalau at-tuhmah bil kadzib itu hadisnya hadis yang matruk namanya. Kemudian al-fisqu, fasik, ya rawinya fasik, ini disebut dengan hadis yang munkar.
Kemudian al-bid'ah, mungkin rawinya ini adalah pelaku yang bid'ah, maka dia tidak diterima hadisnya. Al-jahalatu ay jahalatul ain. Jahalahnya ini gimana ya? Jahalatul ain secara fisiknya mungkin kita tidak tahu jahalahnya begitu. Yang penting dia tata'allaq fil adalah. Jahalatul ain adalatuhu, begitu mungkin ya. Kita tidak tahu nih bentuk adilnya ini bagaimana dia. Yang kedua, ammal lati tata'allaq bit-ta'an fid dhabti. Jadi, adapun cacat-cacat yang berkaitan dengan dobitnya, yang pertama ini ada hafalannya buruk. Hafalannya buruk. Kemudian yang kedua ini dia banyak salah baca, kasratul auham. Disebut juga di sini sebagai hadis yang mu'allal. Hadis mu'allal itu hadis yang mardud yang disebabkan karena ta'nu firrawi, dan ta'nu firrawinya karena apa? Karena dia kasratul auham, banyak salah baca. Yang ketiga, mukhalafatus thiqat, menyelisihi yang thiqah. Oke. Kita masuk ke hadis yang maudhu'. Hadis yang maudhu'. Yang pertama ya, yang berarti yang tata'allaq bil apa? Fil adalah. Bisa babil kadzab, bisa babil kadzib. Yang paling buruk ini adalah hadis palsu yang paling buruk. Idza kana sababu ta'an fir rawi huwal kadzib ala Rasulillah fa hadithuhu yusamma hadisul maudhu'. Ta'rifuhu huwal kadzib al-mukhtalif, al-masnu', al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang bohong, yang diciptakan, yang diada-adakan, yang disandarkan ke Rasulullah. Berarti dia bohong atas nama Rasulullah begitu. Hukumnya la tahil, tidak boleh. Ajma'al ulama ala annahu la tahillu riwayatuhu li ahadin. Tidak boleh ya. Haram. Kaifa yu'raful haditsul maudhu'? Yang keempat, silakan dibaca. Nanti kalau ada yang nggak tahu, nanti tanya aja ya. Ya aku udah sempat soalnya. Taksimul khabar bin nisbati ila man usnida ilaihi. Oke, di sini ada hadis yang disandarkan. Kita udah selesai nih soal hadis maqbul dan hadis mardud. Kalau hadis di sini dijelaskan di kitab ini yang dijelaskan cuma hadis maudhu aja, yang bisa babi taham at-tuhma bil kadzib, yang hadis matruk atau hadis munkar atau hadis lain sebagainya. Ini nggak dijelaskan sama si Ita. Silakan cari ya, Fat ya. Cari atau baca Nuhbatul Fikar yang anak kasih di grup. Apa itu hadis-hadis maudhu, matruk dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu hadis yang disandarkan. Hadis yang disandarkan oleh siapa? Yang pertama hadis qudsi, yaitu ma naqala 'anin nabi ma'a isnadihi iyyahu ila rabbih azza wajalla. Jadi hadis qudsi ini hadis yang udhifa ilan nabi wa usnida ila rabbih, yang disandarkan kepada Rasul dan sampailah sanadnya ini ke Allah, ke Rabb. Jadi hadis qudsi ini hadis perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an kan beda. Hadis qudsi ini hadis, bentuknya hadis. Apa perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis? Hadis qudsi maksudnya. Kalian udah pernah belajar kan hadis qudsi? Udah kadang empat. Udah ya, nggak usah jelaskan lagi. Al-farqunya insya Allah udah jelas. Adatnya ini kira-kira ada 200 hadis. Hawali mi'atai al-hadis. Misalnya silakan baca. Siyawu riwayatihi. Ini umum aja ya. Qala Rasulullah fima yarwi an rabbihi. Misalnya qala Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala kata wa kata. Misalnya kayak gitu. Kemudian hadis marfu'.
Apa itu hadis marfu? Yaitu hadis ya memang benar-benar dari Rasulullah. Yaitu udhifa ilan nabi, mau itu dia bentuknya perkataan, perbuatan, atau bentuk hanya takrir atau sifatnya. Kemudian al-mauquf. Ini adalah hadis ya, tapi asalnya ini bukan dari Rasul, tapi bentuk salah satu kabar dari para sahabat. Ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw takririn. Jadi yang menyebutkan lafaz ini bukan dari Rasul, bukan perkataan Rasul, tapi perkataannya si sahabat begitu. Kemudian al-maqtu, hadis yang bentuk perkataannya ini dari para tabi'in. Au min dunihi, atau lain dari si tabi'in, min qaulin au fi'lin faqat. Nah, kalau untuk maketu, khusus untuk maketu, kaulin au fi'lin faqat ya. Tapi kalau kayak takrir itu tidak dibolehkan di kalangan para tabi'in. Takrir itu cukuplah di Rasul dan sahabatnya. Tapi kalau tabi'in dia mau mentakrir, mau menetapkan sesuatu begitu, tidak sah, tidak boleh. Oke, kemudian ada al-jarh wa ta'dil. Ini dibaca-baca aja, insya Allah bisa lah. Nanti kalau ada yang nggak tahu, tanya aja ya. Gimana ya, Pak? Ada pertanyaan sampai sini? Kau boleh dijelasin sedikit yang ini. Lal fuqaha Khurasan sama fuqaha Khurasan al-marfu itu khabar mauquf asar. Maksudnya gimana ya, Kak? Oh gini aja deh. Kita kan nggak sempat nih waktunya buat pertanyaan. Panjang kayaknya. Nanti tanya aja di grup ya. Buat list pertanyaan aja nanti gitu. Apa-apa? Bisa? Oh, bisa Kak, insya Allah. Oke, sekarang Antuna mau belajar apa? Nahu, usul, qaid. Gimana? Qawaid? Kalian udah sampai mana qawaid? Kalau Anda rasa kawaid deh Kak. Baru jelasinnya baru yang satu Kak. Baru al-umur maqasidiha. Oke, kita jelaskan secara singkat saja nih. Oh iya nih, Zoom-nya, Meet-nya nih bentar lagi habis. Nanti kita buat link baru ya, 9 menit lagi. 8 menit lagi nih habis nih. Kita masuk ke halaman 135, silakan dibuka. Al-Qa'idatul Kubra As-Saniyah. Yang pertama, ma'nal qa'idah. Al-yakin. Itu yakin. Ya, pasti. Anda pakai bahasa singkat aja ya. La yazulu bisyak. Jadi sesuatu yang yakin tidak bisa hilang tidak bisa hilang karena datangnya suatu keraguan. Jadi misalnya dia udah yakin nih wudu, tiba-tiba dia ragu apakah wudunya batal atau tidak. Nah, ini tidak bisa dianggap sebagai syaknya, ini tidak bisa dianggap kalau dia sudah memang yakin dari awal dia sudah berwudu, dia sudah dalam keadaan suci. Sama kayak yang udah kita bahas di fikih ya kan? Intinya begitu. Di sini langsung Ana sebutkan furuk-furuknya, yaitu cabang-cabang dari al-yakinu la yazulu bisyak. Cabang-cabang kaidah dari kaidah umumnya, yaitu al-yakinu la yazulu bisyak. Yang pertama, di sini ada terbagi dua. Ba'dul qawaidul mutafarri'ah an hadhil qaidah. Yang pertama, al-qawaidul lati tumatsalu mantuqul qaidah, berdasarkan mantuknya, berdasarkan lafaznya, sesuai dengan lafaznya. Amma yang kedua, al-qa'idatu, di halaman 136, al-qa'idatul lati tumatsal mafhumul mukhalafah. Nah, kita paham kebalikannya gimana? Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Kalian tahu mafhum mukhalafah? Enggak, Kak. Oke. Ini, kalau mantuk, dia berdasarkan sesuai dengan lafaznya. Misalnya,
eh ini. Jangan ada kalimat jangan tidur. Jangan tidur di kelas misalnya. Nah, mantuknya yang kita paham sesuai dengan lafaznya. Berarti tidak boleh tidur di kelas, begitu. Tapi kalau misalnya mafhum mukhalafah, kebalikannya, mafhum yang tidak ada di lafaznya. Maksudnya gimana? Jangan tidur di kelas, berarti boleh tidur di rumah atau boleh tidur di kantin, begitu. Mafhum mukhalafahnya begitu. Paham? Paham, Kak. Ya, ya. Oke, kita masuk ke mantuknya ya, yang sesuai mantuknya. Yang pertama, al-aslu baqa'u makan ala makan. Segala sesuatu, bentar. Nah, buka ini dulu deh. Ya. Arti al-aslu baqa'u makan ala makan itu keberlakuan sesuatu atas apa adanya adalah asal. Keberlakuan sesuatu atas apa adanya adalah asal. Jadi asal itu berlaku dengan sesuai asalnya. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Kama law syakka shaim fi ghurubi syams fa aftara fa in shaum ya beqa. Ini salah ya. Ini di sini tulisannya ya beqa. Salah. Di sini tulisannya ya beqa di annal asal baqaun nahar. Jadi kalau misalnya ada seseorang terus dia ragu. Oh, enggak. Jadi yaptul, bukan yabqa, ini salah. Yaptul. Fa inna saum yaptul. Jadi misalnya ada seseorang ragu, dia mau buka puasa kan? Dia ragu, apakah ini sudah masuk waktu azan atau enggak? Sudah waktunya berbuka puasa atau tidak? Nah, kalau dia berbuka dengan hadasyak, dengan keraguan ini, maka puasanya batal. Karena kenapa? Karena asal dari keadaan waktu itu yang pasti bahwa masih tetap waktu siang itu. Belum ada yang menjelaskan baqaul lailnya, belum ada waktu terbenam matahari itu gimana, belum ada penjelasannya. Maka puasanya ini batal. Tapi kebalikannya, kalau misalnya dia mau sahur, tiba-tiba masuk waktu imsak, tapi dia nggak tahu kalau sudah imsak, tapi dia masih makan begitu, maka puasanya tetap sah. Karena kenapa? Alia beko yang tetap itu adalah, tahu kan alia beko al bako yaitu al lail, karena masih waktu malam itu masih dasarnya itu waktu malam itu masih pastinya gitulah. Paham? Gimana, Fat? Paham nggak? Kak, berarti maksudnya karena kita lihat itu ya langit ya gitu ya. Karena Enggak. masih kayak malam gitu, jadi masih ada sisanya gitu seakan-akan. Bukan. Gini. Al-baqa di sini karena ragu. Al-yakinnya apa? Al-yakinnya kan masih siang, ya kan? Tiba-tiba dia ragu, sudah masuk waktu buka belum? Ternyata belum, atau dia tidak tahu nih sudah waktunya atau belum. Yang pastinya ilmu yakinnya apa? Kalau masih waktu siang, belum ada dalil menunjukkan waktu buka. Begitu juga kalau misalnya dia mau sahur,
Al-baqa di sini adalah waktu malamnya, ya kan? Belum ada menjelaskan kalau dia itu masuk waktu imsak. Jadi, kalau misalnya dia imsak tapi sudah lewat waktunya karena dia tidak tahu, ya, karena dia asyak, ragu sudah masuk atau belum, dia tidak tahu ya di sini dalam keadaan dia tidak tahu, maka puasanya tetap sah. Kebalikannya, kalau misalnya dia mau buka, dia tidak tahu ini sudah waktu masuk buka atau belum, maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya batal. Paham? Paham Kak, insya Allah. Yang lain gimana Rehania, Kila? Paham Kak? Insya Allah. Oke, kita pindah meet ya. Ini waktunya sudah habis. Yuk. Oke, kita lanjut. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu bara'atu zimmah. Artinya apa? Kondisi kosongnya seseorang dari apa ini? Dari asalnya mungkin. Ya. Asalnya itu tidak ada hukum apa-apa. Mungkin begitu. Contohnya, kama law idda'a syakhsun ala akhar dainan. Ulangin. Kama law idda'a syakhsun ala akhar dainan fa innal mudda'i yajibu alaihi al-bayyinah li'anna al-asl bara'atu zimma al-mudda'i alaihi min ad-dain. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengaku-ngaku ke orang lain dia punya hutang. B misalnya si A ngomong ke B, B kamu punya hutang gitu. Tiba-tiba nih dia nuduh. Nah, si penuduh ini wajib mendatangkan bukti bahwasanya dia si B punya hutang. Karena sesuai dengan kaidah al-aslu bara'atu zimmah. Karena asalnya itu tidak ada sampai ada datangnya dalil, ada bentuk dari ada bentuk apanya? Buktinya gitu. Al-aslu bara'atu zimmah, kosong ya. Jadi hukum asal sesuatu itu tidak ada sampai adanya datang dalil. Sama kayak ini, kayak ibadah ya kan. Ibadah itu hukumnya haram sampai datang dalil menyebutkan bahwa ibadah sesuatu ibadah itu harus dilakukan kalau ada dalil gitu. Yang ketiga, al-aslu fil umuril aridatil adam. Nah, apa artinya? Asal idhafatul al-hadis yaitu menyandarkan kejadian yang baru pada kejadian yang terdekat secara waktu adalah asal. Nah, ulangin, menyandarkan kejadian yang baru pada kejadian yang terdekat secara waktu, terdekat secara waktu adalah asal, ya. Misalnya kayak gini. Ada seorang ibu, ya, dia ibu yang sedang hamil, kemudian ada seorang suaminya, mungkin suaminya atau orang lain, suaminya aja kita sebut ya, suaminya ini memukul perut ibunya, memukul perut bayi ini, ibu hamil ini gitu. Kemudian selang beberapa waktu mungkin anaknya ini keguguran atau gimana. Nah, hukum yang mana, sebab yang mana kita ambil? Sebab ibu ini keguguran, kan bisa saja nih antara waktu setelah dari pemukulan itu atau sampai dia keguguran, kayak gini, Afan. Mungkin penyebab kegugurannya itu banyak. Bisa saja emang hormon ibunya, emang saja karena penyakit atau karena apa. Tapi sesuai dengan kaidah yang di sini, al-aslu, asal idhafatul hadis ila aqrab awqati, sesuai dengan kejadian apa yang terakhir terjadi.
Yang terakhir terjadi di sini apa? Penyebabnya apa? Yaitu tadi karena perutnya dipukul sama si suami. Itulah penyebab si ibu keguguran. Paham? Paham, Kak. Yang kelima. Nah, insya Allah. Kok Ana bahas yang ini sih? Afan, salah ya? Langkah 1, Kak. Al aslu fil umuril aridatil adam. Nah kalau yang ini asal mana? Asal mic-nya. Silakan tutup mic-nya. Asal yang fil umur dalam suatu perkara yang tiba-tiba itu tidak dianggap. Ya. Tidak dianggap. Misalnya si penghutang. Jadi ada si B, ada si A, si B. Si B ini yang menghutang. Si A yang memberi hutang. Dan si B tiba-tiba dia ngaku kalau misalnya hutangku udah lunas ya, gitu katanya. Loh, kok udah lunas saja kata si A? Mana buktinya? Nah, di sini al aslu fil umuril aridah, yang tiba-tiba itu tidak bisa dianggap. Dia tidak bisa dianggap dia hutangnya sudah lunas. Gitu. Wajib bagi si B, wajib bagi yang menghutang ini memberi bukti. Gimana sih? Yang mana sih yang dilompati? Astagfirullahaladzim. Benar kan yang ini? Benar kan? Bener, Kak, yang al-aslu fil umuril aridatil adam. Tapi dia berarti sama kayak yang atasnya ya, Kak, ya? Bagian utang tadi. Mirip-mirip memang. Al-aslu bara'atu zimmah. Al-aslu fil umuril aridatil adam. Nah, tapi kalau di al-aslu fil umuril aridatil adam, ini yang tiba-tiba. Tiba-tiba dia mengakui kalau dia tidak punya hutang. Kalau yang kedua, dia bilang al-aslu bara'atu zimmah. Sesuatu beda. Ada bedanya, tapi mirip memang. Coba nanti dibaca-baca lagi ya, bahas sama Kak Yola. Yang kelima, al aslu fil asya'il ibahah. Segala sesuatu itu asalnya boleh. Contohnya apa? Contohnya nabat, contohnya ikan, contohnya apa? Hewan-hewan. Sampai ada datang dalil bahwa misalnya hewan ini haram. Misalnya nabat ini ada mudaratnya, maka tidak boleh. Tapi asal nabat itu boleh. Contoh sesuatu yang asal apa lagi? Yang asalnya boleh bermain HP. Bermain HP itu boleh kok asalnya, tapi nah kan ada tapinya. Nah, itu nanti masuk lagi syaratnya tapinya gimana ini gimana nih gimana. Asalnya tetap boleh. Segala sesuatu ya. Al aslu fil asya'i, semuanya boleh sampai datang dalil bahwa ini tuh boleh atau enggak, bahwa ini tuh haram atau gimana gitu. Al aslu fil abda'it tahrim. Asal dari abda'. Abda' ini kayak apa namanya? Benar nggak? Abdo di sini sebagai hal-hal yang ada hubungannya dengan jima. Ya. Maksudnya gimana? Kawujudi ukhtun minar radha'ah.
lirajulin fi qaryatin mu'ayyanah thumma la yadri ukhtahu bi'ainiha fala yajuzu lahu nikah nisa'ul qaryah ila an yata ila an tayakkan ma'rifah ukhtihi. Jadi misalnya nih, ada seorang laki-laki, tapi dia tuh sebenarnya punya saudara persusuan. Nah, dia tahu dia punya saudara persusuan di suatu desa. Dia tahu di desa mana, misalnya di desa C misalnya. Nah, tapi dia pengen nikah, ada salah satu wanita mungkin di desa C itu yang dia suka, terus dia mau nikah. Nah, tapi si B ini kan tadi kan, si cowok ini dia nggak tahu yang mana ukhtun ininya, saudara persusuannya ini mana, saudari persusuannya ini yang mana, gitu. Tapi dia tahu kok desanya ini desa yang mana. Nah, di sini hukum dia nikah dengan salah satu cewek dari desa itu tidak boleh, ya. Karena asalnya tadi al-aslu fil abda'id tahrim. Karena dianggap semuanya satu desa ini karena tidak tahu, karena dia syak, ya, tidak ada hukum yakin, tidak ada keyakinan dalamnya yang mana uktunnya, mana ukhtnya, maka tidak bolehlah diambil secara umum. Tidak boleh, berarti kayak dianggap semuanya ini sebagai uktunnya, begitu. Paham? Paham, insya Allah, Kak. Kemudian la yunsabu ila sakitin qaulin walakin nasukutu fi ma'radil hajah ilal bayan. Orang yang diam itu tidak bisa disimpulkan, tapi diam diartikan sebagai qaul. Rasa cantiknya gimana nih? Sesuatu perkara tidak disandarkan kepada orang yang diam. Suatu perkara tidak bisa disandarkan kepada orang yang diam, tetapi orang yang diam dapat menjadi penjelasan dalam kondisi yang membutuhkan kejelasan. Tunggu ada kebutuhan kejelasan dulu, butuhnya kejelasan dulu, baru diamnya bisa diambil menjadi menjadi penjelasan. Misalnya kayak mana? Ka'idni as-sayyib fin nikah. Misalnya ada seorang gadis mau nikah, kemudian dia diam, dia mau nerima atau enggak. Nah, di sini kan dia diminta untuk memberi penjelasan, tapi dia diam di sini, maka diamnya ini dianggap sebagai ya dia mau. Kalau enggak kan dia pasti ngomong, ya kan? Kalau enggak dia pasti ngomong enggak, aku nggak mau nikah gitu. Kemudian la ibrah bitawahum. Tidak ada hukum bagi sesuatu yang belum jelas. Misalnya gimana? Ishtabahat alaihi jihatul qiblah. Nah, dia ragu nih. Dia gak tahu mana arah kiblatnya. Tiba-tiba dia ini aja, yakin aja, oh kiblatnya arah sini, oh kiblatnya arah sini. Tanpa adanya dia ini dulu, mencari dulu arah kiblat yang benar itu kemana. Ini tidak dianggap dia sah sholatnya, dia menghadap kiblat, karena tidak ada atawahum dia di sini tidak bisa dianggap. Belum jelas ya. Masuk ke al-mumtani adah kal mumtani hakikah. Al-mumtani adah maksudnya adalah sesuatu yang menjadi halangan secara adat, secara kebiasaan sama kuat dengan hakiki. Misalnya kayak mana? Kadu'a syakhsin faqir amwalan katsirah ala akhar walam yu'had anna hadzal faqir balka yauman ma ala hadzal amwal. Misalnya nih ada nih orang fakir, tiba-tiba dia ngaku kalau misalnya dia itu tiba-tiba punya harta, maka pengakuannya ini tidak bisa dianggap. Karena kenapa? Karena biasanya adanya ini kebiasaannya dia kita lihat sebagai orang yang fakir yang tidak punya harta. Kok tiba-tiba punya harta? Maka al-mumtani ada kal-mumtani hakikah. Kebiasaan itu ya itulah hakikinya gimana. La ibrah bidzan al-baina khata'uh.
bayyan khata'u. Jadi tidak bisa gimana nih? Ibrah bitawahum. Tidak bisa menjadi pegangan la ibrah bidzon dengan sesuatu yang masih zon. Kemudian zon antara apakah ini khata' atau sahih, antara bayyin khata'uhu. Lau aftara syakhsun dhannan ghurubi syams fa aftara fayatabayyana alaihi anna syams lam taghrib fa innahu yajibu alaihi al-qada. Ini kalau misalnya dia sudah dijelaskannya kesalahan dalam zonnya ini. Misalnya kayak gini. Ada seseorang yang mau buka puasa. Habis itu dia syak kan? Dia syak apakah ini sudah waktu masuknya atau belum. Nah, kemudian tiba-tiba ternyata dia tahu waktunya belum masuk untuk berbuka. Pastilah la ibrah bizon. Tidak dianggap puasanya, tidak dianggaplah buka puasanya ini. Berarti dia masih dalam keadaan puasa, dia wajib mengkodok nanti. Misalnya nih, ada seorang muslim, ya kan? Dia ragu apakah sudah waktunya masuk sholat atau belum. Tapi dia sholat aja gitu. Kemudian setelah dia selesai sholat, ternyata waktu sholatnya ini belum masuk. Ternyata waktu sholatnya belum masuk. Tapi dia sudah sholat. Apakah dia mengulang sholatnya lagi atau tidak? Pastilah dia mengulang sholatnya. Karena dia belum sholat di waktunya. La ibrah bizon al bayyin khata'u. Sudah jelas lah kalau waktunya belum masuk, tapi dia tetap sholat. Dia sudah sholat terus sudah tahu waktunya belum masuk. Nah, sholatnya tidak bisa dianggap. Kemudian al-qawaidul lati tumassal mafhumul mukhalafah. Nah, kalau tadi sesuai dengan mantuknya, sesuai dengan lafaznya, alakinu la yazulu bisyak. Sekarang kita memahami yang berselisih dengan mafhum dengan mantuknya. Yaitu apa? Yang pertama, ma sabata biyaqinin la yartafi illa biyaqinin. Sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa diangkat kecuali dengan yang yakin juga. Misalnya gimana? Misalnya ada seseorang laki-laki yang mentalak istrinya, tapi dia ragu, ya kan? Dia ragu apakah sudah mentalak atau belum. Ragu dalam ketalakannya ini. Dia sudah mentalak, sudah jatuh talaknya atau belum mentalaknya. Kemudian fatolakulam yakok, talaknya ini tidak bisa dianggap. Li'anna thubutu aqdun nikah huwal yakin. Karena yang sudah pasti hukum asalnya dia masih dalam keadaan menikah. Kalau dia syak apakah sudah mentalak atau tidaknya itu tidak bisa dianggap. Jadi mesti yakin dulu dia apakah talaknya sudah jatuh atau belum. Gitu. Kemudian la ibrah lid dalalah fi muqabalati tasrih. Jadi sesuatu yang implisit, implikatif tidak diterima jika bertentangan dengan yang eksplisit. Ini bahasa apa ya Allah? Misalnya nih kayak gini deh. Kadalalatil adah awil urf an mustajir anna mustajiral bait yajuzu lahu an yaj'alil bait al mustajir dukanan bi'a fihi as-sila'. Walakinna idza sarraha al-mu'ajjir bi'adami jawazihi fala yajuzu lil mustajir an yaj'ala al-bait dukanan.
Ana kurang bisa menjelaskan, nanti tanya Kak Yola aja ya. Jadi silakan tanya Kak Yola. Kemudian yang terakhir la hujjah mahtimalin nasyi an dalil. Tidak bisa diambil hujjah, tidak ada hujjah bagi yang tidak bisa, tidak ada hujah selama masih ada keraguan yang muncul dari dalil. Jadi misalnya ada hujah, ada dalil, tapi dalilnya ini masih syak, tidak bisa lah dipakai dalil ini sebagai hujah. Misalnya gimana? Misalnya seseorang yang sebelum meninggal, dia memberitahu ada utang di anaknya atau di ahli waris yang lain. Kemudian gimana sih ya Allah? كعدم قبول شهادة الفروع والأصول بعضهم بعضا لاحتمال الميل الناشئ عن القرابة. Kayaknya nih ya, kayaknya aja nih. Afwan kalau salah. Kalau misalnya ada tiba-tiba apa namanya? Ternyata ada hubungan bapak sama antara A si B, tiba-tiba mereka ini punya hubungan ayah dan anak. Terus mungkin ada dalil yang menunjukkan mereka itu bapak atau anak, ya hubungan antara orang tua, tapi dalilnya ini masih syak. Maka tidak sahlah hubungan ini sampai datangnya dalil bahwa mereka itu benar-benar seorang anak dan orang tua. Mungkin begitu ya, tapi silakan nanti ditanya lagi sama Kak Yola. Ya. Oke. Sampai sini paham? Paham? Tidak? Susah? Halo? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Soalnya kalau fikih lebih banyak harus tarkis kan. Ya. Nanti yang di tasjir itu kalian baca, terus baca pengertian sama baca contohnya, udah gitu aja sih kalau qaid fikih ya. Kemudian al-masyaqqah tajlibut taisir, ini qaid yang ketiga ya, yaitu apa? Kemudahan itu, kesulitan itu menarik kemudahan. Intinya dia mencegah dari kesulitan. Qaid ini cuma sedikit, cuma 5 qaid furuknya. Yang pertama itu idza daqal amr ittasa wa idza tasa daqa. Sesuatu yang sempit itu harus diluaskan, dan sesuatu yang lapang itu harus disempitkan. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kesaksian perempuan tidak diterima dalam suatu kejadian. Misalnya, jadi sebenarnya syahid perempuan ini tidak bisa dianggap gitu ya kan? Tapi karena dia cuman salah satu orang yang punya syahid di sini, pokoknya dia itu sebagai salah satu saksi di sini begitu, dan tidak ada orang lain selain si perempuan ini, maka saksi si perempuan ini diterima. Dan yang kedua, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-darurat itu, yang darurah itu tubihul mahzurat, membolehkan sesuatu yang diharamkan. Misalnya apa? Bolehnya memakan bangkai. Tapi kalau keadaannya misalnya dia lagi di hutan, sudah 3 hari 3 malam atau sudah berhari-hari dia belum makan, tidak ada makanan di dekatnya, tidak ada minuman, adanya cuma bangkai. Nah, sesuatu yang haram, sesuatu yang mahzurat ini dibolehkan kalau keadaannya sudah darurah, yaitu apa? Sudah tidak menemukan makanan yang lain. Begitu.
Tapi nanti ada syarat-syaratnya lagi kok. Misalnya kayak gini, tidak boleh makannya itu sampai kenyang, cukuplah untuk menghilangkan rasa laparnya aja gitu. Kemudian ad-daruratu tuqaddiru bimaqdiriha. Nah, ini dia tadi kan, ad-daruratu tuqaddir biqadriha. Boleh makan bangkai, tapi harus dengan kadarnya aja, sekedarnya aja, harus ada takarannya. Ad-daruratu tuqaddir biqadriha. Misalnya, atau contoh yang lain, ada seorang pasien wanita yang harus membuka auratnya di dokter. Dokternya laki-laki. Nah, kan sebenarnya itu mahzurat ya, nggak boleh. Nah, tapi karena darurah, di situ ada darurah, dia boleh membukanya, membuka aurat ke dokter cowok laki-laki ini. Tapi ada syaratnya, tuqaddir biqadriha. Ya, sekedarnya aja lah. Gimana? Yang penting jangan semuanya dibuka. Sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian yang keempat, alitirar la yubtal hakul ghair. Misalnya kayak gini. Misalnya nih ya, ada kapal mengangkat barang. Tapi kapalnya ini sudah overload. Pokoknya bahaya lah, membahayakan si kapal ini, membahayakan kapal dan seisinya. Kapal dan orang-orangnya, dan awak-awaknya, kemudian dengan barang-barang yang lain begitu ya. Nah, di sini dibolehkan bagi petugasnya untuk membuang sebagian barang-barang. Sedangkan barang-barang itu kan barang-barang orang lain, dia tidak punya hak kan. Tapi karena di sini ada sudah darurat, keadaannya sudah darurat, tidak memastikan lagi dan bahaya untuk lebih membahayakan yang lain, mending dia membuang beberapa bagian, membuang beberapa barang di dalam kapal tersebut. Alitirar la yabtul hakul ghair. Sesuatu paksaan itu boleh tidak ada kaitannya dengan hakul ghair. Pokoknya karena keterpaksaan ini tidaklah menjadi Allah, bahaya, tidak ada hubungannya lagi sama orang lain. Yang penting selamat aja semuanya. Begitu. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah 'ammah kanat aw khassah. Hajat, kalau ada sesuatu hajat ini harus yang darurahnya itu ammah, kanat aw khassah. Misalnya kayak gini ya. Kalau ada kebutuhan umum atau khusus, kebutuhan menempati kedaruratan, boleh adanya rukhsah, boleh masuk ke kamar mandi umum, walaupun ada unsur kejelasan. Nanti deh, tanya Kak Yola ya. Oke. Selesai kita ya, Quad Fikih. Berarti nanti kalau ada yang nggak jelas, tanya Kak Yola minggu depan soal 2 bab ini. Habis itu nanti kalian lanjut sama Kak Yola, berarti la doror wala dirornya. Bab selanjutnya. Ulumul Quran. Ulumul Quran nih kalian baca ya. Kalian baca insya Allah paham lah. Lanjut ke buku apa nih? Usul Fikih ya? Mau bahas apa? Usul atau nahu? Halo? Ya kok tidur? Bagaimana nih? Gimana? Karena usul. Usul. Yang lain gimana? Atau mau fikih mazhab? Juga usul. Usul Kak, usul. Oke. Usul. Terakhir sampai mana kalian? Tadi kita mulai jam berapa?
Bentar, tadi kita mulai jam 12.30 kan? 12.30. 13.30. Ini masih 13.30. Masih 1 jam setengah. Oh iya, salah. Ya. Kita ada waktu 40 menit lagi kurang. 36 menit. Oke. Gimana? Usul sampai yang mana kalian? Halo? Halo? Oh, halo Kak. Sampai ini Mana? al-mabahis al-muta'alliqah bil alfaz belum Kak? Oke. Oh, berarti masih awal banget ya. Oke, bismillah kita masuk ke usulul fikih halaman 107 ya, akhwat. Al-haqiqah wal majas. Jadi, al-mabahis pembahasan yang berkaitan dengan lafaz-lafaz. Yang pertama itu ada di sini terbagi dua ya, ada Oke, yang berkaitan dengan lafaz. Bismillah nih, kalau Anda masih ingat ya Allah. Yang pertama itu ada haqiqah. Apa itu al-haqiqah? Isti'malul lafaz fima wada'a lahu wa hiya salasatu aqsamin. Itu kata yang diucapkan sesuai dengan apa yang dimaksud. Ya, kata yang sesuai dengan maknanya. Dan itu ada 3. Yang pertama al-haqiqah lughawi, al-haqiqah urfiyah, wa al-haqiqah asy-syar'iyyah. Yang pertama al-haqiqah lughawiyah wa al-mustafadah min wad'il lughah kal asadil lil hayawan wal muftaris al-ma'ruf. Misalnya ini disebutkanlah misalnya dalam suatu lafaz, dalam suatu kalimat. Ya kan? Al-asad. Maksud asad di sini tapi maknanya makna hakikoh, yaitu berarti apa? Al-asad adalah hewan yang buas, hewan yang liar, dan ini sudah ma'ruf. Misalnya lagi al-haqiqah al-urfiyah. Dia ini yang diartikan sesuai dengan kebiasaannya bagaimana. Kata si siddabah bidawatil arba. Misalnya makna dabah. Makna dabah mungkin berbeda-beda di setiap negara. Nah, tapi kalau misalnya orang Arab, makna dabah itu adalah hewan yang memiliki kaki 4. Begitu mungkin di uruf yang lain, di uruf negara yang lain itu beda lagi makna dabah. Jadi sesuai dengan urufnya bagaimana. Misalnya di suatu negara makna bait itu bermakna ghurfah, tapi di negara yang lain makna bait itu beda lagi. Bait itu ya maknanya rumah, beneran rumah. Tapi di kota yang lain maknanya cuma ghurfah kayak gitu. Sesuai urufnya. Kemudian al-haqiqah al-haqiqah asy-syar'iyyah, ya ini maknanya itu yang diambil dari syariat. Misalnya salat. Ya, salat maknanya apa? Maknanya yaitu af'alul makhsusah minat takbir ila taslim yang berkaitan dengan syar'i. Kalau misalnya dalam suatu suatu kalimat tiba-tiba dia bilang sholli ya ukhti sholli ya ukhti, sholli ya abi, misalnya gitu. Di sini kan maknanya bisa makna lugawi. Lugawinya apa? Lugawinya itu as-shalatu huwa hiyat doa gitu kan. Dia punya makna lugawinya, tapi karena dia berkaitan dengan sesuatu syariat, pastilah yang diambil ini dengan yang syariat itu juga. Apa itu? Yaitu sholat adalah
Ya, bagaimana sholat? Yaitu af'alul mahsusa minat takbir ila taslim. Gitu. At-ta'arud baina hadhihi salasah. Idza ta'arud bainal haqiqah lughawi wa bainal haqiqah syar'i al-mutallaqatain. Misalnya nih, ada ta'arud bainal lughawi wa baina syar'i. Fa innal haqiqah asy-syar'iyyah taqaddam 'ala al-haqiqah al-lughawi. Yang dianggap adalah hakikohnya makna syar'inya. Seperti sholat tadi. Misalnya sholli gitu. Jadi yang dimaksud di sini sholat, makna sholat yang sebagai syariat yaitu ya apa? Minat takbir ila taslim, minat takbir ila taslim, atau makna lugawinya yaitu doa. Nah, yang dianggap di sini adalah makna syar'inya yaitu apa? Minat takbir ila taslim itu tadi, begitu. Misalnya lagi, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda' min lahmil ibil. Faludu'u huwa ghuslul yadain, ya kan? Wudu itu secara bahasanya itu cuman mencuci al-yadain. Wa amma syar'an fa huwa ghuslul a'dha' al-mahsusah. Sebenarnya kalau ada maksud syar'inya, pasti dia ada gerakan-gerakan tertentu sesuai dengan syariat yang merintah, ya kan? Maka yang lebih didahulukan maksud dari qaul Rasul di sini apa? Yaitu kita artikan sebagai hakikoh syar'inya. Contoh yang kedua, idza ta'arud bainal haqiqah al-'urfiyyah wa bainal haqiqah asy-syar'iyyah. Misalnya yang bertentangan adalah uruf kebiasaan berlawanan dengan syar'i. Fa innana qad takallamna anha fil qawaid al-fiqhiyah tahta qa'idah al-'adah muhkamah. Falyuraji al-mas'alah, tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya ini. Oke, kita selesai makna hakiki. Sekarang kita masuk ke lafaz yang majaz. Apa itu lafaz yang majaz? Ya, pastilah lafaz yang tidak sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan katanya. Maknanya itu berbeda. Majaz itu dia sendiri ada dua, ya. Di sini ada akli, itu apa? Wa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi sahibihi li'alaqah ma'a qarinah mani'ah min iradatil isnad al-haqiqi ka qaulik banal mudir al-madrasah. Yaitu apa? Secara akal yang bisalah kita pikirkan secara akal itu masih memungkinkan itu terjadi. Misalnya kayak mana? Banal mudirul madrasah. Mungkin nggak kira-kira misalnya seorang mudir itu membangun madrasah seorang diri? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin kan? Memang di sini maknanya kayak seolah-olah satu orang doang yang membangun madrasah, tapi pasti di sini maksudnya dia pencetus, pengide untuk membangun madrasah tersebut. Yang membangun ya bukan dia memang. Ya, yang membangun itu orang-orang, tukang gitu kan. Tapi mungkin di sini maksudnya adalah pencetusnya gimana. Nah, ini secara akal yang masih bisa dibayangkan di akal, ya. Oke. Misalnya lagi kayak gini. Anak punya contoh dari pengajar SSC. Misalnya ada ayam bermain-main di kepala. Itu maksudnya gimana? Pusing ya, Kak? Bukan. Maksudnya di sini secara akal ayam berlari-lari di kepala itu maksudnya dia lagi mikirin ayam gitu loh. Aduh lapar pengen ayam. Gitu. Secara akalnya isnadul fi'il disandarkan ke dalam fi'ilnya.
Maksudnya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Majas. اللغوي وهو استعمال لفظ في غير معناه الحقيقي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي, yaitu yang lafaznya itu tidak sesuai dengan makna hakikinya. Li'alaqa ma'a qarinah mani'ah, ada alaqah mani'ahnya di sini. Min irada al makna al hakiki, tapi tetap ada maksud makna yang sebenarnya itu gimana. Contohnya gimana? In kanat al-alaqah al-musyabah fahuwa isti'arah ka qaulika ra'aitu asadan yukhtab yukhtab khutbatal jum'ah. Misalnya dia melihat ada seorang asad yang sedang berkhutbah di atas mimbar misalnya. Masa yang pasti ini adalah makna majazi, ya kan? Iradatil ma'na al-hakiki. Dia pengen ada makna hakikinya, yaitu apa? Seorang pemberani. Jadi Asad di sini diartikan sebagai orang yang syuja, yang pemberani. Gak mungkin lah Asad beneran yang maju di mimbar gitu. Karena itu tadi, karena li alaqah ma'a qarinah ma'niyah, tidak mungkin ada alaqah, ada hubungan yang tidak memungkinkan. Yang kedua, in kanat al alaqah ghairal musyabah fahuwa mursal. Ka qaulika syariba Muhammadun albun. Gak mungkin kan? Maksudnya si Muhammad di sini minum biji kopi. Tapi di sini apa nih? Gimana ya Anda menjelaskan? Karena di sini ada kata-kata syuriba, Muhammad minum biji kopi. Karena di sini ada maksud kita paham, ada keinginan seorang penulis yang ngomong ini untuk menjadi ini adalah makna yang hakiki. Nah, ini disebut sebagai apa nih namanya? Makna lugawi, majaz lugawi. Yaitu maksudnya albun di sini bukan biji kopi, tapi apa? Qahwah. Mafhum? Kita paham kalau si yang ngomong ini ada makna ininya, ada makna hakikinya. Mafhum? Mafhum enggak? Halo, halo? Enggak ya? Enggak apa-apa, bilang aja enggak paham, enggak paham. Nggak paham, Kak. Wah. Sebentar. Makna hakiki. Kalau tadi ada hakiki, ada majaz. Kalau hakikoh sendiri tadi sudah paham atau belum? Kalau itu insya Allah mafhum, Kak. Kalau majaz, pengertian majaz, paham lah ya? Enggak? Belum? Mafhum, Kak. Yang nggak kurang mafhum tadi itu Syuriba Muhammad albun. Lugawi. Nah, majaz akli dan majaz lugawi. Kalau yang akli sudah paham? Paham, Kak. Oke, majaz di bahasa. Gimana ya Anda bilangnya? Anda paham tapi gimana Anda menjelaskannya? Gini. In kana al-alaqah al-musyabahah fawa isti'arah. Ka qaulika ra'aitu asadan yaktubu khutbah al-jum'ah. Di sini intinya gini. Jadi si isti'malul lafaz, ya kan? Dia menggunakan si yang ngomong, si pembicara, kita bilang, si pembicara ini menggunakan lafaz yang tidak sesuai, yang tidak memungkinkan itu terjadi, tetapi dia pengen ada makna hakiki, dia ada pesan tersiratnya. Kalau dia itu pengen mengungkapkan ada makna hakikinya begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya, yang pertama, syuriba Muhammadun albun. Muhammad meminum biji kopi. Kan tidak mungkin. Tidak ada di situ kemungkinan bahwa Muhammad minum biji kopi itu gimana? Kesedak dong. Kan nggak mungkin.
Tapi si pembicara pengen iradatul makna al-hakiki, ada makna hakikinya sebenarnya di dalamnya, yaitu apa? Karena ada syuriba. Ya kan? Syuriba berarti apa yang diminum dari biji kopi? Yaitu kohwa, bukan biji kopinya. Kita tahu si pembicara pasti maksudnya di sini sebagai kohwa. Nah, karena kita paham si pembicara inilah meyakinkan kita bahwa kita memahami dia. Paham nggak? Paham nggak ini? Nah, lumayan, Kak. Nah, gimana yang lain? Dia pengen yang dengar, dia pengen si pembicara ini mahamin makna hakikinya. Kita pengen ngertiin dia, gitulah. Dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata syuriba. Syuriba di sini maksudnya adalah nggak mungkin curibal bun dong. Kamu harus tahu dong maksud aku di sini syuriba kohwah. Tapi dia tetap menggunakan kata-kata majasnya itu. Biar apa? Biar cantik aja mungkin. Kenapa dia nggak bilang kohwah? Ya biar cantik aja. Paham? Paham, Kak. Kak. Gimana? Rehani? Ana paham, Kak. Oh, Alhamdulillah. Paham. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ke al-mantuk dan al-mafhum. Yang kedua, al-mantuk wal mafhum. Tadi kita udah belajar kan di qawaid fikih ya, apa itu mantuk dan mafhum. Kita sekarang belajar nih di usul fikih. Apa itu mantuk? Madalla alaihi lafaz bisighatihi wa mantuqihi. Lafaz yang sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan sesuai dengan sigohnya, dengan sesuai dengan lafaznya. Dan itu ada dua, mantuk sharih dan mantuk ghairu sahih. Afwan. Yang pertama mantuk sharih. Idza dalla ala tamamil ma'na alladhi wudi'a lahu kadalalati lafdhin al-bait ala jami' ajza'uhu fa huwa dalalatul mutabaqah. Jadi maksud dari mantuk sharih di sini adalah kata-kata yang kita paham dengan secara luas, bukan secara luas juga, secara umum enggak juga, melingkup apa yang dibilang. Misalnya kayak mana? Misalnya makna al-bait, lafaz al-bait, rumah di sini pasti kan ada bagian-bagian dapurnya, ada bagian kamar mandinya, ada kamarnya. Nah, kita paham di sini sebagai mantuknya. Ya udah, rumah itu berarti kalau misalnya ada kata-kata jangan masuk rumah, berarti yang dimaksud adalah rumah ya seisinya. Begitu. Karena di sini adalah ala jami ajza'i. Maksud di sini adalah wudi'a lahu jami ajza'i. Mau itu bagian seperempatnya atau sebagiannya, tapi kalau memang sudah mantuk sharih, ini adalah mencakup seluruhnya begitu. Fahuwa dalalatul mutabaqah. Itu adalah namanya dalalatul mutabaqah gitu. Sebentar ya. Idza dalla ala, yang kedua, idza dalla ala juz'i ma'nahu alladhi wudi'a lahu ka dilalatil lafz al-bait 'ala al-jidar fahuwa dilalatut tadammun. Nah, kalau misalnya ada perintah jangan masuk rumah, tapi makna di sini ala jidar. Makna bait di sini adalah jidar atau bagian dari rumahnya itu, atau bukan jangan masuk di rumah, jangan masuk rumah, bukan itu ya perintahnya. Misalnya apa ya? Gimana nih? Kadilalatil lafaz al-bait. Pokoknya si yang pembicara ini bilangnya bait, tapi maknanya maksudnya adalah beberapa bagiannya saja. Nah, ini dimaksud dengan mantuk sharih yang dilalatut tadammun, yang cuma sebagiannya aja. Paham?
Paham? Belum, Kak. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Memang usul fikih ini tidak bisa kita paham 100% tuh memang enggak. Kita kayak paham secara umumnya aja. Ya, kita ulang ya. Jadi ada mantuk, ada mafhum. Yang pertama mantuk. Mantuk itu sesuai dengan lafaznya. Sesuai dengan lafaznya yang diucapkannya. Nah, mantuk terbagi dua. Ada mantuk sorry dan ada mantuk sorry. Yang mantuk sorry terbagi lagi. Ada yang maknanya itu dalla ala tamam dan ada dalla ala juz'nya aja, cuman sebagiannya aja. Kalau dalla ala tamam, misalnya pada lafaz bait, berarti maknanya seluruh bagian dari rumah itu termasuk dari makna baitnya, dan ini disebut sebagai dalalatul mutabaqah gitu. Tapi kalau misalnya dalla ala juz'in ma'nahu alladhi wudi'a lahu, yang maknanya itu intinya cuma setengahnya aja. Kadilalatil lafaz, misalnya ada kata makna bait, ada kata bait. Tapi karena maknanya di sini dia cuma pengen juzuknya aja, yaitu adalah jidar, bahwa dilalatul tadammun, intinya begitu. Kalau dalalatul mutabaqah tamamul makna, kalau misalnya dalalatul tadammun berarti dia dalla ala juzuknya aja, juzuk maknahu begitu. Mafhum? Insya Allah, Kak. Gila gimana? Serius paham nih? Sudah, Kak. Walau ngambang Nah sedikit. ya, nanti ini aja ya, dicari contohnya, dicari lagi di buku-buku yang lain. Rehani gimana? Naam, Kak. Insya Allah. Insya Allah. Jayid. Waktu kita tinggal berapa menit? 15. 9 menit lagi zoomnya berakhir, insya Allah. Kita akhiri aja ya. Kemudian kita masuk ke mantuk ghairu sharih. Ya. Yaitu terbagi 3. Yang pertama dilalatul iqtida. Yang kedua ada dilalatul ima. Yang ketiga dilalatul isyarah. Dalalatul iqtida. Oke. Yang pertama, dalalatul iqtida an yakunal kalam al-mazkur la yasihhu darurah syar'an wa aqlan illa bi takdiri mahdzuf ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la amal illa bi niyyah ay la amal sahihun illa bi niyyah. Oke, dalalatul iqtida intinya di sini an yakunal kalam yang disebutkan itu la yasihhu darurah syar'an wa aqlan. Kita tidak bisa paham maksud kalamnya itu, kecuali karena ada kata-kata yang terhapus. La amal illa biniyah, maksudnya apa? Dari kata-kata la amal illa biniyah ini apa? Gak boleh ada amal yang tanpa niat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ada kata-kata karena ada kata-kata yang terhapus, yaitu apa? Yaitu sahih. Aila amal sahihun illa biniyah, barulah kita paham maksudnya. Tapi kita tetap paham kan maksud la amal illa biniyah. Aduh, gimana ya? Illa bitakdirin mahdzuf. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua aja biar paham maksud bentuknya gimana ini. Dalalatul ima yaitu ada fahmut ta'lim min idhafatil hukmi ilal wasfil munasib. Ada karakter di kalimat yang karakternya itu menyebabkan sebuah hukum. Sebuah hukumnya itu muncul.
Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Fayufham min hadhihi al-ayah anna al-'illah al-qata' hiya as-sariqah. Jadi karena ada penyebab faqta'u aydiyahuma, penyebab kotaknya tangan itu karena muncul ada sarik dan sarikoh. Fahmu ta'lil min idhafatil hukm ila al-wasfil munasib. Nah, faqta'u aydiyahuma ini penyebabnya muncul ada karena ada as-sarik was-sarikoh. Maka munculnya hukum potong tangan. Begitu. Yang ketiga, dalalatul isyarah, yaitu apa? Perkara luar yang tidak disebutkan oleh orang yang berbicara. An yufham minal kalami amrun kharijun lam yaqsudhu al-mutakallim au dalalatul lafaz ala ma'na lazim ghairu maqsud minal lafaz. Misalnya, kita langsung ke contohnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Hadhihi al-ayah tadullu bi isyaratihi ala anna al-qatil la yakunu kafiran bil qatl li anna tasmiyatul wali akhan lahu tastalzimu baqa'u 'ala al-iman. Wah. Jadi di sini Ana nggak berani ngasih penjelasan lebih sih, karena ini Ana belum rojaah ya, belum bisa menjelaskan ya, Afwan. Gimana, mau kita akhiri atau gimana? Kayaknya sudah sampai sini aja, tapi nanti soal mantuk aja dulu, mantuk dan mafhum nanti tanya lagi ke Kak Yola ya. Ini dia bisa menjelaskan pakai kata-kata dia. Gimana? Buka lah baksa Kak. Afwan ya, akhwat ya. Syukran Kak. Oke, kita sebenarnya masih ada waktu nih 8 menit lagi. Ada yang mau ditanya atau gimana? Ada yang mau dibahas? Mungkin kita bahas soal aja Kak, yang itu yang 8 menit lagi mungkin? Emang mungkin? semalam. Enggak, maksudnya ada semalam soal yang kata Kak Yolan ini sama Kak Nabila aja gitu. Yang mana tuh? Coba. Dikirim Shopee Kak. Dikirim Shopee di grup. Ya. Coba di tag. Yang mana tuh? Yang mana? Yang mana? Nomor berapa? Yang fikihnya Kak, yang fikih kan fikih sama kakak, jadi kata Kak Yolanda sama kakak aja. As'ilatul tafsir. Ini dari mana? As'ilatul aqidah. As'ilatul fikih. As'ilatul fikih. Fikih aja nih. Ya. Wah, waktunya udah kurang dari 1 menit lagi. Kayaknya udah nggak sempat lah. Waktu meet-nya. Oh iya juga sih. Afwan ya, belum bisa kayaknya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di ini aja ya, di grup, di list aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah balas. Oke?